Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nanda sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu materi kuliah ekonomi produksi pertanian. Kali ini kita akan lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi skala usaha dalam pertanian. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap skala usaha pertanian. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu sedikit, yaitu apa pengertian dari skala usaha pertanian. Jadi skala usaha pertanian ini adalah ukuran relatif dari suatu usaha, dalam hal ini usaha tani, dilihat dari jumlah input dan outputnya. Nah, ini bisa bersifat kecil, bisa menengah, atau bisa juga besar. Nah, skala usaha pertanian ini penting diketahui untuk menentukan efisiensi dan profitabilitas usaha dari pertanian. Nah, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap skala usaha. Yang pertama adalah faktor lahan. Faktor lahan ini berpengaruh terhadap skala usaha pertanian, terutama menyangkut tentang luas dari lahan itu. Begitu pula kesuburan lahan, itu akan menentukan kapasitas produksi. Jadi semakin luas lahan, maka kapasitas produksinya juga semakin meningkat. Begitu pula kesuburan lahan, tentu semakin subur, maka kapasitas produksi bisa meningkat. Nah, jadi lahan yang sempit tentu akan membatasi ekspansi usaha tani. Kemudian termasuk kepemilikan lahan ini juga mempengaruhi keputusan dalam melakukan investasi jangka panjang. Nah, lahan sempit ini tentu bagaimanapun kalau kita ingin melakukan ekspansi usaha agak sulit. Sehingga ini sangat berpengaruh sekali kondisi dari lahan ini di dalam meningkatkan skala usaha tani kita. Dan untuk Indonesia secara umum, saya kira ini juga permasalahan nasional, di mana petani-petani kita itu pada umumnya memiliki lahan yang sempit, sehingga untuk ekspansi usaha tani tentu agak sulit, atau untuk meningkatkan skala usaha taninya agak sulit. Maka tentu pemerintah ini berpulang kepada pemerintah, bagaimana petani-petani, terutama petani-petani yang dikenal dengan petani jureng, pemilik lahan sempit itu, bahkan ada lahannya sempit, dia juga bukan pemilik, dia hanya menyewa lahan tersebut. Ini jauh lebih parah, Jadi tentu jalan keluar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membantu petani dalam meningkatkan skala usahanya adalah memberikan lahan, atau membukakan lahan. Mungkin bisa membuka lahan-lahan baru untuk bisa dibagikan kepada petani-petani, daripada lahan-lahan yang luas itu hanya dimiliki oleh segelintir orang.
Padahal rakyat sebagai pemilik negara ini merintih tidak memiliki lahan yang sepatutnya. Nah, termasuk kalau lahan itu bukan mereka yang memiliki, tentu itu akan mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang. Sebab kalau lahan itu bukan milik mereka, maka tentu mereka tidak akan melakukan investasi jangka panjang. Nah, sehingga tentu skala usahanya juga terbatasi. Maka di samping luasan lahan, faktor kepemilikan lahan juga itu sangat penting di dalam meningkatkan skala usaha. Di samping itu faktor modal Jadi modal ini diperlukan terutama untuk pembelian input alat pertanian dan pengelolaan usaha. Jadi skala yang besar tentu kalau ingin ditingkatkan skalanya menjadi skala yang besar tentu membutuhkan modal yang lebih besar. Nah, oleh karena itulah tentu diperlukan, karena modal itu tentu tidak dimiliki sendiri, maka seorang pelaku agribisnis itu harus bisa mengakses kredit atau pinjaman pertanian, dan ini sangat penting sebab untuk mengembangkan atau menambah skala usaha itu memerlukan modal yang besar. Ini juga berpulang kepada kebijakan kebijakan pemerintah. Jangan sampai uang yang beredar itu, uang yang ada di bank itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki modal yang besar karena mereka memiliki agunan yang bisa dijadikan sebagai jaminan terhadap modal dari bank itu, sehingga mereka mendapatkan fasilitas modal. Sementara orang petani kecil agak sulit karena mereka itu tidak memiliki rata-rata memiliki agunan yang bisa dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan atau kredit. Nah, oleh karena itulah tentu harus ada kebijakannya dari pemerintah bagaimana agar rakyat atau petani kecil ini itu mendapatkan akses yang misalnya tanpa agunan. Saya kira itu penting karena rakyat ini sungguhnya yang memiliki pemilik sumber daya, terutama alam ini, berdaya alam yang dimiliki oleh negara kita. Karena kalau kita baca di Undang-Undang Dasar 45 itu bumi, air itu dikuasai negara, kemudian dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, itu yang penting diterapkan, jangan sampai hanya sekedar tertulis secara regulasi tapi tidak diamalkan oleh pengelola negara ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor tenaga kerja Di faktor tenaga kerja ini tentu sangat mempengaruhi skala usaha yang ingin kita tingkatkan. Jadi kalau ada ketersediaan dan keterampilan tenaga kerja, jadi kalau misalnya ada tenaga kerja tersedia dan memiliki keterampilan, tentu itu akan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya kalau misalnya tenaga kerja kurang, apalagi tidak memiliki keterampilan dalam bekerja, tentu tidak bisa meningkatkan produktivitas. Dan ini sekarang dalam bidang pertanian hampir semua penelitian menunjukkan bahwa ternyata tenaga dalam bidang pertanian itu semakin berkurang. Bahkan
Ya, baru-baru ini ada hasil penelitian dari mahasiswa bimbingan saya, yaitu menyampaikan bahwa mereka pada umumnya tidak tertarik dalam bidang pertanian oleh karena beberapa hal, terutama karena tidak ada jaminan pasar, ya, harga yang tidak tetap, ya. Itu yang membuat mereka tidak bersemangat untuk terjun di dunia pertanian. Nah, ini kalau begini terus, maka tentu ketersediaan dari tenaga kerja dalam bidang pertanian itu semakin hari semakin berkurang, sehingga tentu produktivitas, ya, dalam bidang pertanian akan semakin menurun. Dan kalau ini dibiarkan tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan negara kita. Ya, jangan sampai negara kita yang subur ini justru kita mendatangkan produk-produk pertanian dari luar. Karena itu tadi, ya, ketersediaan tenaga kerja semakin kurang. Coba perhatikan bagaimana urbanisasi setiap tahun, tenaga-tenaga yang berasal dari desa yang masuk ke kota mencari pekerjaan. Sementara pekerjaan di desa sebetulnya banyak, terutama kalau mereka ini menjadi bekerja dalam bidang pertanian. Nah, kemudian tentu kalau misalnya kita ingin membuka usaha tani skala besar, itu juga membutuhkan tenaga kerja yang besar, bukan hanya besar tetapi harus terorganisir. Nah, kemudian ya di dalam mengelola usaha ini, ya, keberhasilan itu sangat ditentukan oleh efisien kerja. Nah, itu penting, jadi efisien kerja. Nah, sekarang ya bagaimana kalau misalnya suatu lahan digarap yang lalu itu misalnya 2 hari, bagaimana digarap hanya 2 jam. Nah, itu memerlukan tentu teknologi, ya, teknologi dalam bidang pertanian, terutama mekanisasi pertanian. Ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan efisiensi waktu. Dan kalau efisien tentu itu akan bisa mengangkat, ya, bisa mengangkat skala usaha. Nah, itu. Kemudian faktor pasar juga ini sangat berpengaruh terhadap skala usaha. Jadi jika ada akses pasar, maka skala produksi, ya, itu tentu bisa ditingkatkan. Nah, kalau tidak ada pasar gimana bisa, ya. Jadi akses pasar ini sangat menentukan skala produksi yang ekonomis. Nah, termasuk permintaan pasar dan harga jual itu berpengaruh pada volume produksi. Kalau permintaan besar, ya, maka tentu kita, ya, petani akan senantiasa meningkatkan volume produksinya. Tapi kalau permintaan mesu, ya, kurang, ya bagaimana bisa memproduksi? Karena itu akan membuat mereka seolah bekerja tidak membawa manfaat. Termasuk harga jual, ya, ketika harga jual misalnya naik, ya tentu dengan senantiasa petani akan menambah volume produksinya. Tapi kalau harganya menurun, gimana bisa menambah? Nah, itu. Jadi daripada berproduksi kemudian tidak laku terjual, ya untuk apa? Nah, kemudian jika pasar, ya, misalnya pasarnya itu luas, ya, maka tentu skala usaha, ya, itu bisa besar. Nah, itu jadi sangat berpengaruh ini faktor pasar di dalam skala usaha atau skala produksi, termasuk dalam faktor kebijakan dan infrastruktur, ya. Jadi kebijakan pemerintah misalnya subsidi harga minimum dan perlindungan petani itu sangat berpengaruh, ya, terhadap skala usaha yang akan dilakukan oleh para petani kita.
kalau ada subsidi tentu itu akan memberi darah segar buat mereka bertani, misalnya subsidi pupuk ya, mungkin juga ada pemberian alat-alat mesin ya, mekanisasi ya, dan seterusnya. Begitu pula kalau misalnya ada regulasi yang melindungi petani ya, misalnya ada jaminan dari pemerintah ketika misalnya panen, lalu kalau misalnya tidak terjual, petani yang membeli, atau ada jaminan ya harga ya dari pemerintah, maka tentu itu akan melindungi petani dan mereka sangat ya, kalau itu terjadi dan itu sangat berpengaruh dalam mengembangkan usaha dalam bidang pertanian. Nah, termasuk infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik, itu tentu akan mendukung ekspansi usaha tani. Kalau jalannya baik, irigasinya baik, ya tentu ya petani-petani mungkin yang tadinya hanya satu kali panen, nah, kemudian ada irigasi mungkin bisa sampai 2-3 kali panen dalam satu tahun. Termasuk listrik ya, sangat penting untuk mendukung usaha tani. Nah, kemudian lingkungan regulasi itu dapat mendorong atau menghambat skala usaha. Jadi kalau ada regulasi yang tidak berpihak pada petani ya, pelaku bisnis, agribisnis, tentu itu akan membuat ya skala usaha mereka terhambat. Nah itu. Nah, dari beberapa keterangan ini Ananda, maka saya ambil kesimpulan aja ya, bahwa skala usaha pertanian itu dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor ya. Saya juga sudah sebutkan tadi ada beberapa faktor, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut itu penting untuk pengembangan usaha tani, dan peningkatan skala usaha itu harus mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan. Saya kira Anda sekalian cukup ya apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Nasrul minallah fatul farid wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.